Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah masuk ke pekan ketiga, Rabu ketiga bulan Juli, dan tema yang kita angkat masih tentang tanda-tanda kiamat kecil, hasil merangkum dari kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad Al-Muraifi. Terakhir masih di hadis yang panjang. Sudah selesai atau belum hadis yang panjangnya waktu itu? Kalau tidak salah belum selesai. Masih tentang fai kalau tidak salahnya. Masih di bab pertama, artinya kita baru di ciri yang ke ayyut takhadzal fai'u duwalan. Fai, harta yang semestinya dibagikan untuk kepentingan publik hanya berputar di kalangan elit, kalangan orang-orang tertentu. Dan sang penulis, beliau mengutip surat Al-Hasyr ayat ke-7. Sebelumnya kita sampaikan bahwa ayat ini adalah landasan di dalam Al-Quran bagaimana kekayaan itu mesti terdistribusi dengan proporsional, tidak numpuk di atas sehingga yang di bawah kekeringan, dan akhirnya kesenjangan semakin tinggi, jomplang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, jurang semakin lebar, akhirnya keamanan juga terganggu, kesejahteraan apalagi. Dan Allah kemudian memberikan beberapa instrumen, beberapa tools, beberapa regulasi, beberapa aturan untuk membuat harta itu jadi terdistribusi lebih merata. Walaupun rata 100% nggak mungkin. Semua orang sama kayanya, semua orang sama hartanya juga hal yang mustahil. Islam bukan komunisme, Islam bukan sosialisme, tapi Islam juga bukan kapitalisme. Di surat Al-Hasyr ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini penggalan yang pertama dari hadis ayyut takhadzal fai'u duwalan. Kemudian ciri yang berikutnya, antakunal amanatu maghnaman. Antakunal amanatu maghnaman. Ciri yang ke-37, ciri hari kiamat yang ke-37, kalau amanah sudah menjadi maghnam. Kita begini kan, oh bisa ya. Antakunal amanatu maghnaman. Kalau amanah sudah menjadi maghnam, maghnam dari kata ghanimah. Maghnam itu sesuatu yang dirampas, dikumpulkan jadi hak milik. Antakunal amanatu maghnaman. Kita baca dulu keterangan dari beliau.
Amarallahu azza wa jalla bihifdzil amanah wa raddiha li ashabiha kama hiya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-58 memerintahkan untuk menjaga amanah dan mengembalikannya, menunaikannya kepada pemiliknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Wa fi akhiriz zaman satu'tal amanatu min malin uhiba lirrajuli liyahfadhaha faya'tabiruha ghanimatan yamlikuha wa yajhadu sahibaha wa la yaruddaha ilaihi. Di akhir zaman akan ada orang-orang yang dititipkan amanah berupa harta atau berupa jabatan atau berupa kepercayaan. Kemudian diberikan kepada orang untuk dijaga amanah tersebut. Sayangnya dia menganggap amanah ini sebagai ghanimah, merasa ini miliknya dan keras kepala untuk mengembalikan kepada hak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, amanah itu beban. Amanah itu taklif, bukan tashrif. Taklif itu beban, tashrif itu hak-hak istimewa. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah nanya ke Rasulullah, pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Kenapa engkau tidak memberi saya amanah ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak mengangkat saya jadi pejabat publik? Kenapa engkau tidak menugaskan saya untuk menjadi gubernur? Kenapa engkau tidak menjadikan saya sebagai leader, pemimpin pasukan atau sebagai pemungut zakat ke daerah ya Rasulullah? Ala tasta'miluni? Nabi sayang ke Abu Dzar dan kata Nabi, "Ya Aba Dzarrin, innaka dha'ifun." Engkau ini lemah. Bukan fisiknya. Karena fisik Abu Dzar kuat luar biasa. Bukan suaranya. Suara Abu Dzar itu kencang. Bukan dari gaya bahasanya. Gaya bahasa Abu Dzar itu togmol. Togmol bahasa Indonesianya. Poktorolong. To the point gitu. Straight to the point, langsung. Bukan karena lemah dalam gaya bahasa, bukan karena fisiknya, tapi untuk amanah butuh hal-hal yang lain, bukan hanya sekedar orang soleh. Abu Dzar itu soleh. Bahkan Nabi mengumpamakan Abu Dzar seperti Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada yang ingin tahu seperti apa Nabi Isa, maka pelajarilah profil perjalanan hidupnya Abu Dzar Al-Ghifari. Spiritualitasnya sangat tinggi, tapi kata Nabi, innaka dha'if, engkau itu lemah kalau diamanahi posisi jabatan publik. Wa innaha lahasratun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha. Dan jabatan publik ini, wahai Abu Dzar, akan menjadi penyesalan dan kerugian di akhirat kecuali yang menerimanya dengan hak yang sesungguhnya. Sehingga paradigma, cara pandang, point of view, perspektif, melihat jabatan. Karena jabatan harus dipandang sebagai amanah, bukan maghnam. Kalau amanah dipandang jadi maghnam, jabatan dipandang sebagai bahasa kasarnya ya, lahan basah untuk mengeruk harta. Punten, terlalu kasar bahasanya. Bahasa Rasulullahnya amanah magnaman lah. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh kasar kalau di masjid ya. Antakunal amanatu magnaman. Kalau amanah dianggap jadi ghanimah. Kata Syekh Al-Uraifi, liyahfadhaha, harusnya dia menjaganya. Faya'tabiruha ghanimatan yamlikuha. Dia menganggapnya ghanimah yang itu jadi milik dia semuanya.
Sehingga ini tuh uang rakyat. Apaan saya oke rakyat? Ini milik saya juga. Gitu. Jadi cara pandang terhadap amanah harus amanah. Cara pandang terhadap amanah sebagai taklif, sebagai beban, bukan sebagai tasyrif, keistimewaan. Hanya para sahabat mereka kalau disebut ambisi enggak, tapi kalau diamanahi jadi antara bismillah dan alhamdulillah. Diamanahi bismillah, tidak diamanahi alhamdulillah. Diajakan bismillah, tadi ajakan innalillah. Hanya tadi ajakan jalan-jalan. Bismillah dan alhamdulillah. Antakunal amanatu maghnaman. Pertanyaannya begini, apakah pengelompokan hadis ini dalam ciri hari kiamat yang sudah terjadi itu tepat atau tidak tepat menurut Bapak Ibu? Karena buku ini ditulisnya 2010 bukan 2025. Antakunal amanatu maghnaman. Jadi kalau dititipi, oh ini milik saya. Bu, nitipnya naon HP. HP. Wah, kemana-mana bangga lihat HP saya. iPhone 16 Pro Max 2 TB. Dianggapnya itu milik pribadi. Padahal titipan. Lucu? Lucu. Ada orang dititipi sesuatu, tapi menganggap itu milik dia sendiri. Lucu jadinya. Bu, Pak Ustadz nitip naon? Iya mobil naon iya teh? Mobil Bugatti Veyron. Bugatti Veyron. Nitip hari bensina kumaha? Nya pangga bensina. Eta masa jejak saleter. Saleter. Kilo saleter. Dititip terus dipakai. Oh, ke majelis taklim dipakai. Pakai Bugatti Veyron begitu. Tin buka jendela 4-4 jadi buka. Oh, Bugatti. Mobil nitip dipakai sombong, lucu, malu kalau punya. Kalau punya. Amanah itu titipan yang harus dikembalikan, bukan untuk maghnaman, bukan ghanimah yang merasa ini milik saya pribadi. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya ini kalau kita tadabburi ayatnya dari sisi bahasa. Inna itu huruf taukid. Huruf taukid itu penegasan. Kalau orang ngomong meyakinkan itu namanya inna. Jadi kalau ada di sini Bu Inna, Bu Inna tidak. Ibu yang sangat meyakinkan sekali. Inna itu gesturnya meyakinkan, tatapan sorot matanya meyakinkan, pilihan diksinya meyakinkan, kemudian intonasinya juga meyakinkan, dirangkum semua dalam satu huruf inna. Inna itu huruf taukid, huruf untuk meyakinkan. Sungguh, terjemahan bahasa Indonesianya simpel. Sesungguhnya innallaha ya'murukum. Kalau ini punten ya. Enggak apa-apa lah sekalian sedikit-sedikit kita tadabbur ayat Al-Qur'an. Apa bedanya antara ya'murukumullahu dengan innallaha ya'murukum? Dalam bahasa Indonesia terjemahannya mah gitu-gitu kene. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Kalau ditukar posisinya, ya'murukumullahu, Allah memerintahkan kalian. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kalimat diawali dengan isim, itu lebih kuat dibanding dengan kalimat yang diawali dengan fi'il. Isim artinya jampe. Isim artinya ya terjemahan ringkasnya kata benda lah. Kata benda. Kalau kalimat diawali dengan isim, itu secara kekuatan lebih daripada kalimat yang diawali dengan fi'il. Jumlah ismiyah itu lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Sesungguhnya Allah yang memerintahkan kalian. Kalimat ini kalimat yang pernah terucap dari lisan Nabi Musa ke Bani Israel. Waktu Nabi Musa nyuruh nyembelih sapi.
Waktu Nabi Musa nyuruh Bani Israel, sembelih sapi. Kata mereka, Musa, engkau ingin mengejek kami menyembelih sapi? Sapi itu kan terhormat, sapi itu kan sakral, sapi itu kan agung. Kata Nabi Musa, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bukan saya yang nyuruh, sungguh Allah yang nyuruh kalian. Jadi ini nggak ada hubungan dengan saya, ini hubungan kalian dengan Allah. Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah yang memerintahkan kalian. Antu addul amanati ila ahliha. Kalau ini memang amanah milik rakyat, maka kembalikan kepada rakyat. Kalau amanah di atasnya satu orang itu per kepala dapat 10 juta, maka sampai ke bawahnya juga 10.000. Itu namanya antakunal amanatu magnaman. Betul? Amanahnya, tiluhur amanahnya, setiap kepala di bawah itu dapatnya sebaraha 2 juta rupiah. Setiap siswa dari dana bantuan BOS dapatnya setiap orang sekian ratus ribu rupiah tiluhur. Nah, amanah ya sampai ke bawah, siap. Jadi tuna 800, jadi 800 kurang 50, jadi 800, itu namanya amanah maghnaman. Antakunal amanatu maghnaman. Ini terjadinya di tahun 2010 saja, waktu buku ini ditulis. Sekarang mah tidak ada, insya Allah. Kenapa pada ketawa Bapak Ibu? Seperti saya ada yang salah ngomong. Salah. Baiklah. Berarti akhir zaman itu 2010. Ayo nama akhir. Ya, akhir lagi. Artinya begini. Ini kita ingin mencoba menyelami kerangka berpikir sang penulis saat memasukkan hadis ini di tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Punten, beliau orang Indonesia atau orang Arab? Ini saya nggak cerita beliau orang Indonesia ya. Mungkin kalau beliau cerita orang Indonesia itu nomor hiji sih kan. Karena nomor 37. Nomor 37. Bukunya ditulis 2010, beliau bukan orang Indonesia, beliau tinggalnya di Arab Saudi. Ya. Ya, maksudnya paham begitu ya. Menempatkan hadis ini di tanda kiamat yang sudah terjadi dengan latar belakang penulis seperti itu. Jadi kalau di negeri beliau, di negara beliau yang secara landasan hukumnya itu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pilar dalam bernegara, lingkungan yang sering kali negara Arab Saudi jadi rujukan, kemudian beliau memasukkan ini, oh ya, berarti shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah benar, akan terjadi antakunal amanatu maghnaman. 38. Atau kita tampilkan dulu hadisnya ya. Bentar. Hadisnya begini. Idza tukhidal fai'u duwalan, apabila fai' dijadikan sebagai milik bergiliran, berotasi di atas. Wal amanatu maghnaman, dan amanah dianggap sebagai keuntungan, dianggap sebagai ghanimah untuk disalahgunakan. Apa hilang? Resolusi terbaik adalah sebentar. Sepertinya displaynya harus kita ubah supaya nggak hilang-hilang. 2024 mungkin yang terbaik. Ya. Idza tukhidal fai'u duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa tu'allima li ghairi din wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa 'aqqa ummah wa adna sadiqah wa aqsa abah wa dhaharatil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrih wa dhaharatil qiyan wal ma'azif wa syuribatil khumur wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha
falyartaqibu 'inda dzalika rihan hamra aw khasfan aw maskhan. Yang pertama sudah kita bahas pertemuan bulan kemarin, yang kedua tadi amanah dianggap sebagai keuntungan. Mendapat amanah bismillah, tidak ditunjuk alhamdulillah. Dan amanah yang paling besar, apa yang amanah yang paling besar? Amanah yang paling berat adalah amanah yang pernah Allah tawarkan kepada gunung, kepada langit, ya, kepada semua makhluk, dan semuanya menolak. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan wa kana al insanu zaluman jahula. Allah cerita dulu saat manusia belum berbentuk seperti sekarang, saat manusia masih di alam ruh, saat manusia belum turun ke muka bumi. Saya nggak ingat Pak Ustadz, jangankan itu, umur 3 tahun kita banyak yang nggak ingatnya, memori kita belum nempel. Tapi orang tua bisa cerita, kamu tuh waktu kecil tuh gemuk sekali, kok sekarang jadi kurus, dulu mah imut aina amit. Dulu kami telah, aradna itu fi'il madhi. Dulu kami telah mengemukakan amanah, menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Semuanya menolak. Abaina. Mereka menolak untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha. Padahal kalau secara ukuran, langit lebih besar dari manusia. Padahal kalau dari sisi kekuatan, gunung lebih kokoh dari manusia. Padahal kalau dari sisi berat, bumi lebih berat daripada manusia. Tapi semuanya menolak memikul amanah dan mereka khawatir mengkhianatinya. Wa ashfaqna minha. Mereka khawatir tidak bisa menjalankannya. Wa hamalahal insan. Dan yang memikulnya adalah manusia. Amanah yang paling berat adalah amanah untuk menjadi khalifah, amanah untuk menjalankan ayat Al-Quran, amanah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi gunung mau diberi kebebasan untuk taat atau tidak, dan nanti ujungnya bakal dapat surga atau neraka. Oh enggak. Cabut kebebasan dari saya, tapi saya jauhkan dari yang namanya neraka. Langit gimana? Siap dengan kebebasan untuk ibadah atau tidak? Tapi nanti ujungnya ada konsekuensi di balik setiap pilihan. Enggak mau. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Yang memikulnya adalah manusia. Baik. Wal amanatu maghnaman. Yang ketiga, waz zakatu maghraman. Dan zakat dianggap sebagai maghram. Maghnam keuntungan, maghram beban. Apa kalau dalam neraca keuangan? Liabilitas ya masuknya ke beban. Kalau zakat dalam ini mah kalau dalam catatan keuangan, apakah zakat masuknya ke beban yang harus dikeluarkan setiap bulan, dicatat zakat kita adalah beban kita? Kalau iya berarti itulah yang disebut oleh Rasulullah waz zakatu maghraman. Zakat masuknya investasi atau beban? Yakin? Investasi di masjid mah. Dina bukuna ya kalau ada zakat masuknya ke investasi atau ke beban. Wa zakatu maghraman. Kata beliau dalam kitabnya, al-aslu an tatiban nafsu bi ikhraji zakatil mali wadh-dhahabi wa ghairiha. Pada asalnya, pada dasarnya harusnya setiap jiwa tatiba, merasa nyaman, merasa enak, merasa baik bi ikhraji zakatil mal, untuk mengeluarkan zakat harta dan emas. Kenapa? Li'annaha tuhratun lil mali wa qurbatun ilallahi. Karena zakat itu pembersih harta dan pendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya saat zakat itu dianggap sebagai beban, ada mindset yang salah dalam memandang zakat. Ada perspektif, ada
paradigma yang tidak tepat memandang zakat. Dianggap bahwa zakat itu malah mengurangi keuntungan. Dianggap zakat sebagai dharibah atau gharamah. Walaisat dharibah wala gharamah. Zakat itu bukan dharibah, itu terjemahan sekarang pajak, gharamah itu denda. Cara memandang zakat tidak boleh sama seperti cara kita memandang pajak atau cara kita memandang denda. Walaupun mungkin secara nominal boleh jadi mirip, ya. Dan punten, bahasa Al-Qur'annya zakat itu membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bapak Ibu, dua hal yang dibersihkan oleh zakat. Yang pertama, hartanya bersih, dan kalau harta bersih, insya Allah yang dimakan juga jadi sehat. Tidak akan jadi penyakit yang bertumpuk. Dan mudah-mudahan dimakan anak, dimakan istri jadi soleh dan solehah, mudah untuk menghafalkan Al-Quran, ringan untuk dibawa taat dan ibadah, gampang untuk dipakai untuk umroh, haji, dan seterusnya. Tapi ketika harta banyak yang kotor, tidak banyak dibersihkan dengan zakat, ditambah dengan infaknya, khawatir kemudian numpuk di badan, kemudian susah untuk dibersihkan, ke istri bermasalah, ke anak jadi bermasalah, karena Allah menyebut tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan dan mensucikan. Apa bedanya taharah dan tazkiyah? Tutahhiruhum membersihkan, tuzakkihim mensucikan. Yang satu ke harta, yang satu ke jiwa. Punten. Saya lupa, sudah pernah kita cerita tentang zakat di sini? Sudah ya? Alhamdulillah. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang tenang. Zakat apapun. Misal begini, membersihkan jiwa dengan zakat itu karena kita bisa mengotak-ngatik aturan zakat dengan aturan fikih itu sendiri. Misal, kalau harta kita sudah setara 85 gram emas, seberapa emas ayeuna sakilo sagram teh? 2 juta lah, supaya gampang. Kalau harta kita sudah 160 juta rupiah, nyampe uangnya 160 juta rupiah, dan mengendap di tabungan selama 345 hari, misalnya. Mengendap selama 345 hari. Ini 1 tahun kurang 10 hari misalnya. Setelah itu dilihat, oh ada warning, ada notifikasi, harta Anda di bank kami sudah mengendap selama hampir mendekati 1 tahun dengan nominal di atas 85 gram emas. Alarm pengingat, kalau sudah 1 tahun silahkan bayar zakatnya. 10 hari menjelang haul, 10 hari menjelang 1 tahun, kemudian uangnya ditarik, dipakai, dibelanjakan untuk konsumsi, supaya tidak bayar zakat. Punten. Secara aturan, secara fikih, apakah yang bersangkutan dengan uang yang diambil 10 hari menjelang haul, muzaki atau bukan? Bukan muzaki lagi. Secara fikih, ini kan kalau dalam hukum ada yang namanya letter of law, ada spirit of law-nya. Secara letter of law, secara tekstualnya, dia memang sudah lepas dari kewajiban untuk menunaikan zakat. Loh, kenapa saya jadi muzaki? Uang saya itu sudah enggak 85 gram emas lagi. Misalnya saya datang sebagai petugas zakat, atau ibu datang sebagai petugas zakat ke saya. Pak Ustadz, uang Pak Ustadz, karena sekarang itu ada core teksnya, core zakat. Pajak ada core teks, ini ada core zakat. Jadi Baznas sudah bekerja sama dengan seluruh perbankan, jadi ngelink antara Baznas dengan perbankan, dari pajak makan begitu. Antara DJP dengan perbankan sudah ngelink. Bahkan sekarang antara marketplace dengan pajak sudah ngelink. Omset Anda berapa, kemudian nanti dilaporkan, nanti kemudian makanya nanti akan ada pajak di marketplace begitu ya.
Ceritanya Baznas seperti itu. Ceritanya Baznas ngeling dengan perbankan, Baznas ngeling dengan marketplace. Kemudian kata Baznas, Pak Ustadz, Bapak dan Ibu petugas zakat. Pak Ustadz, uang Pak Ustadz itu di rekening, ini saya lihat sudah ada 10 miliar mengendap selama hampir 1 tahun. Amin gitu Bu, amin. Contoh ya. Atau mani aliting Pak Ustadz 10 miliar sama 1 triliun, amin. Contoh ya Pak. Sudah 1 triliun dan mengendap hampir 1 tahun. Pak Ustadz, sebentar lagi tolong bayar zakat. 10 hari menjelang haul saya keluarkan sampai berkurang dari 160 juta. Misalnya. Secara hukum saya bebas dari hukum zakat. Betul? Secara hukum saya bukan lagi seorang muzaki, bukan PKZ. Penghasilan kena zakat. PKZ. Bukan PKZ begitu. Tapi ada yang kotor di sana, yaitu hati. Hatinya kotor. Mungkin uangnya bersih. Uangnya bersih karena saya nggak punya kewajiban untuk bayar zakat, tapi hatinya kotor. Dan hati kotor itulah yang kemudian Allah sebut tuzakihim. Untuk mensucikan jiwa mereka, membersihkan harta mereka, mensucikan jiwa mereka. Dan itu semua membersihkan dan mensucikan. Tutahhiruhum tuzakihim. Dari mana datangnya menghindar bayar zakat? Dari cara pandang yang salah. Karena sikap seseorang semua ditentukan oleh cara orang memandang. Pernah cerita tukang taksi tanya? Supir taksi teh geningan. Sudah pernah. Supir taksi yang sebelumnya supir jenazah. Sudah kan? Sudah Pak Rahmat, untung gitu ninggalin apa? Ada supir taksi. Hari pertama dia nyetir, ada penumpang. Bu kemana? Mereka Bandara Hussein. Oh, naik dari sini. Masuk ke Muhammad Toha. Harusnya belok kanan. Ya, lurus belok kanan. Ini malah belok kiri ke arah Cileunyi. Pas belok ke Cileunyi ditepuk pundaknya. Pak, mereka mana? Si supir taksinya kaget sampai kebut-kebutan. Wah, hilang kendali, tabrakan, kecelakaan. Turun dari mobil ditanya, "Hari Bapak kunaon kekebutan?" "Aduh Bu, ini hari pertama saya jadi supir taksi." "Oh, Bapak teh sampai diajarnya anak mobil?" "Saya 20 tahun bawa mobil." "Terus?" "Ya 20 tahun saya bawa mobil jenazah." Jadi biasanya kalau saya bawa mobil nggak pernah ada yang nepuk dari belakang. Jadi ini hari pertama saya bawa mobil taksi ditepuk dari belakang. Mindsetnya yang nepuk adalah jenazah. Hikmahnya apa? Kalau biasa bawa mobil jenazah, jangan bawa mobil sanes-sanes. Kalau pakai mobil yang berbeda, kendaraan yang berbeda, mindsetnya juga ganti. Bawa mobil kecil, sekarang bawa mobil tronton, trailer panjang. Kalau mindset bawa trailer masih kayak mobil kecil, kecelakaan kemana-mana. Karena ngukurnya harus, beloknya harus lebih jauh, gitunya ngawahan nanti kudu rada sabara puluh meter. Tapi karena nganggapnya sih mobil kecil celaka pasti. Bawa motor, mindsetnya mindset motor. Kudu motor mah ke jalan yang besar, kayak kagang. Tapi karena terbiasa bawa mobil, sekarang bawa motor pakai mindset mobil, suka tol. Atau ke tengah jalan gitu yang lebar. Padahal apa yang ngikutin jalan mobil, jalan gang juga bisa motor dan seterusnya. Dan respon seseorang tergantung cara memandang masalah. Kalau tepukan itu dipandang datang dari jenazah, pasti kaget. Malah jenazah hirup deui. Pak, kuburan mah ke kanan, sanes ke kiri. Oh malah begitu. Lebih mengerikan lagi. Bingung gitu, supir jenazah teh kemana jalanan. Terus ya Pak. Itu tuh, jadi tuh kuburan. Tadi teh jadi ke dia. Oh iya. Zakat. Kalau memandang zakat itu sebagai beban, bukan sebagai momen untuk membersihkan dan mensucikan, pasti akan menghindar.
Tapi kalau dipandang ini untuk kesehatan, ini untuk kebaikan, manfaatnya kembali kepada kita, insya Allah justru itu yang akan ditunggu-tunggu. Minimal saat mengeluarkannya itu nggak merasa seperti dapat denda dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kafarat. Zakat beda dengan kafarat. Zakat bukan karena kita melakukan kesalahan atau dosa. Zakat itu bukan hak saya, ini punten. Dibanding dengan Kristen, kita tuh paling kecil. Di Kristen itu ada namanya perpuluhan. Perpuluhan 10%. 10%. Kita memang ada yang besar 20%. Tapi 20% itu kalau dapat barang temuan namanya rikaz, ibu lagi ngegali, bapak lagi ngegali di belakang, gali sumur, pas digali teh cekrak. Pas dibuka ya peti isinya ternyata yang nama emasnya. Isinya ternyata kertas begitu. Di dalam bungkusan besi yang isi kertasnya ternyata adalah surat berharga. Dari zaman Soekarno. Ini katanya zaman Soekarno Indonesia emasnya ada di mana begitu nyebar dan seterusnya. Emas. Nah, barang temuan seperti ini ada zakatnya. Kita menemukan tanpa effort, kita menemukan mendapatkan tanpa usaha, maka yang dikeluarkannya lebih besar. Makin banyak usahanya, makin besar effortnya, makin kecil persentase zakatnya. Pertanian, pernah bahasnya? Pertanian, kalau pakai sawah tada hujan, itu 10%. Tapi kalau kita bikin irigasi sendiri, itu 5%. 5%. Harta itu 2,5% kalau tidak dipakai. Kalau dipakai nggak ada zakatnya. Ibu punya mobil harganya 4 miliar, tapi dipakai nggak ada zakatnya. Hah? Nggak. Pokoknya semua yang mengendap lebih dari 85 gram emas selama 1 tahun keluarkan zakatnya. Yang mengendap, ibu pakai emas 2 kilo di dia, 2 kilo di dia, 2 kilo di dia. Sumping ke majelis. Ada zakatnya? Karena zakatnya untuk dipakai. Sekali ada perubahan niat untuk investasi, maka ada zakatnya. Ada zakatnya. Rumah kalau dipakai nggak ada zakatnya. Walaupun harga rumahnya 1 triliun. Tapi kalau rumah ajang investasi, mengendap. Betul, kontrakan nanti masuknya ke zakat perdagangan. Zakat perdagangan beda lagi. Ini zakat yang harta yang sifatnya mengendap. Beli emas, beli antik nggak dipakai, disimpan di lemari. Jangan investasi. Taya zakatnya. Ternyata setelah 11 bulan, ada sahur Pak Ustadz lamun dianggo. Kalau dipakai nggak usah ada zakatnya. Anggo Itu namanya menghindari aturan zakat. Mungkin memang bukan wajib zakat karena dipakai, tapi Allah tahu. Allah tahu zakat itu. Sejak awal misalnya niatnya untuk investasi, kalau jumlahnya lebih dari 85, jumlah juga penting. Beli emas, sabaraha emasna 50 gram enggak? Beli emas, mengendap selama 1 tahun, tapi nilainya hanya 50 gram, itu belum. Nisabnya 85 gram, mengendapnya selama 1 tahun, dikeluarkannya 2,5%. Kalau di bawah 85, misal, sabaraha emasna 84 gram, 80 kilogram, mengendapnya, Pak Ustadz, sanes 1 tahun deh, ya matos 30 tahun sakitu we anger. Enggak ada zakat. Sedekah silahkan. Jadi ada nisab, ada haul. Ringan tidak bayar zakat kalau begitu? Ringan tidak aturan zakat? Tapi iya, itu termasuk apakah emas ini mau dipakai atau mau untuk investasi. Karena tuzakihim itu membersihkan jiwa,
Membersihkan jiwa itu Allah tahu ini penggunaannya untuk apa, niatnya untuk apa. Eh ya kalau orang lain hanya bisa menilai emas ibu sudah di atas 85, tapi saya pakai. Oh ya sudah kalau dipakai. Jaga-jaga investasi maksudnya. Investasi. Wah, materi zakat rada rame ya. Baik. Kalau zakat perdagangan, karena kontrakan termasuk perdagangan, sewa menyewa, yang punya catering, yang punya apa, mobil, yang punya travel, modal, ya, ditambah piutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun itu, ditambah untung, dikurangi overhead, BOP, operasional, dikurangi hutang. Atau kalau ada kerugian. Jadi 5 poinnya, 3 dan 2. 3 ini yang dijumlahkan dikurangi yang 2. 1 modal. Ada berapa modalnya? Yang kedua piutang. Jadi si fulan ngutang ke saya dan jatuh temponya di masa-masa ini. Piutangnya. Yang ketiga untung. Setelah dihitung 1 tahun untungnya berapa. Ini ditambahkan faktor pengurangnya apa tadi? Biaya operasionalnya, ya overhead dan seterusnya, ditambah kalau ada hutang. Kita punya hutang yang jatuh tempo hutangnya ya, bukan hutang yang irha jatuh tempo nak ke 5 tahun deui jatuh tempo nak begitu. Hutang yang jatuh tempo saat itu dihitungnya sebagai pengeluaran. Nah, nanti dikurangi berapa sisanya kali 2,5%. Jadi lebih kompleks. Ternyata faktor pengurangnya itu lebih gede. Dan ingat, Allah tahu gedekeun we ieu na, tarik ka dieu aja, anggap ieu hutang. Allah tahu itu. Allah tahu waktu zakihimnya di sana. Sama kan seperti kita bayar pajak, kumaha meh bayar pajak tadi kurangan. Iya we. Allah tahu isi hati manusia. Mangga. Betul. Jadi begini, ada zakat penghasilan, ada zakat tabungan. Zakat penghasilan ngitungnya gimana? Ini walaupun bab zakat penghasilan ada tarik ulur pendapatnya. Ini supaya clear dari awal. Sebagian ulama mengatakan, zakat penghasilan itu tidak ada. Sebagian mengatakan zakat penghasilan ada, karena sekarang dari situlah orang dapat penghasilan. Berangkat dari ayat, ayatnya begini. Ini pandangan Yusuf Qaradawi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Rizkinya tidak disebut secara spesifik. Kalau zaman dulu yang namanya rizki itu peternakan, pertanian, belum ada rizki jadi seorang YouTuber, itu belum ada zaman dulu. Belum ada dari mereview konten misalnya gitu. Tapi ada rizkinya. Nah, yang berpendapat penghasilan itu ada zakatnya berangkat dari ayat ini sebagai landasan awalnya. Bagaimana menghitung zakat penghasilan? Seperti zakat emas 85 gram, tapi cara mengeluarkannya seperti zakat beras pertanian. Cara mengeluarkannya. Jadi setiap panen keluarkan. Kan yang namanya zakat pertanian itu tidak dikeluarkan ngantosan 1 tahun atau keburu-buru ngantosan 1 tahun mah. Di mana panen keluarkan. Kalau zakat emas, di mana sudah setahun keluarkan. Sekarang begini. 85 gram emas kali 2 juta sabaraha? 70. 170 juta dibagi 12.
170 juta dibagi 12. 14.166.666. Artinya, kalau sebulan penghasilan 14.166.600 atau 14.500.000, maka sudah kena zakat, sudah PKZ. Kalau di atas 14. Kalau misalnya di bawah 14 juta, tidak wajib zakat. Kalau mau sedekah, silahkan. Nah, pertanyaannya begini. Itu kan kotor. Itu kan penghasilan. Bukan take home pay, bukan neto dan seterusnya. Ada ulama yang kemudian mengatakan lebih baik dikeluarkan dari kotornya. Karena insya Allah akan membersihkan semuanya. Bersihkan semuanya. Tapi saya juga tidak menutup, ada ulama yang mengatakan kalau sudah dikurangi, kemudian setelah dikurangi masih ada sisanya 14 juta, maka keluarkan. Enggak, silahkan pilih yang mana. No itu Pak Ustaz. Biasa ada orang mah. Maksudnya begini, saya kalau menjelaskan itu yang memudahkan ke jamaah, tapi urusan pilihan saya mah kumaha saya gitunya. Jadi zakat penghasilan ada yang iya, ada yang bilang enggak. Metode zakat penghasilan ada yang pakai emas, cara mengeluarkannya pakai panen gitu. Oh enggak, 2,5 tetap. Itu mah cara mengeluarkannya, bukan nominal dikeluarkannya. Jadi tiap bulan, setiap panen itu berarti kalau lagi kerja pas gajian. Gajian keluarkan, gajian keluarkan. Kalau setiap bulannya 14 juta, kalau mau zakat dari bruto. Atau kalau pas lagi dikurangi, setelah dikurangi pengeluaran, ternyata masih ada sisa 14 juta. Ustaz, masalahnya teh 14 juta atau saya ngiring ngalangkung hungkul. Jadi itu kudu zakat ya gitulah. Punten. Semangatnya adalah saya pengen jadi muzaki. Bukan saya ingin menghindar dari zakat, bukan itu. Semangatnya saya ingin bisa berzakat. Dan mindset yang kita tanam dalam zakat itu mirip seperti mindset yang kita tanam untuk haji. Punten, kalau ditanya, Bapak Ibu mau haji? Mau nggak artosnya lira? Nya insya Allah, tapi kan buat yang mampu, ya saya berusaha supaya bisa mampu pergi haji. Itu mindset untuk haji kan? Pakai mindset haji sama untuk zakat. Saya ingin jadi seorang muzaki. Mindsetnya adalah mindset yang sama. Ya semuanya seperti itu. Enggak. Tabungan termasuk, ya kalau tabungannya sudah nisab di atas 85 gram emas dan mengendap selama 1 tahun hijriyah. 1 tahunnya bukan 1 tahun Masehi, 1 tahun hijriyah. Jadi bab zakat ini membuat kita lebih aware dengan nilai emas, day by day-nya berapa. Bab zakat ini membuat kita akan lebih tertib dalam keuangan. Bab zakat ini membuat kita akan lebih hati-hati dengan niat dan tujuan penggunaan harta. Bab zakat ini membuat kita akan jadi lebih, makanya insya Allah ya mungkin ini salah satu hikmah kenapa Allah menjadikan bab zakat itu sebagai salah satu tanda penghuni surga Firdaus. Di ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian ditutup ayatnya, ulaika humul warithuna alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Di antara karakter penghuni surga Firdaus, mereka tertib dalam laporan keuangannya, mereka rapih dalam pengeluarannya tercatat, dan mereka rajin dalam menunaikan zakatnya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
minimal ya bahasa kita Pak, manajemen keuangannya rapi. Emang yang paling susah dalam manajemen keuangan itu kalau uangnya nggak ada. Pang hese-hese nak memanage keuangan itu kalau yang di manage-nya tidak ada. Ada pertanyaan lagi? Enggak? Setannya juga gede dah itu. Sama seperti mendahulukan zakat, seperti zakat fitrah. Kapan sebetulnya zakat fitrah dikeluarkan? Normalnya itu sebelum sholat Id dan setelah berbuka hari terakhir. Jadi maghrib hari terakhir sampai malam. Bolehkah zakat fitrah didahulukan? Boleh. Boleh didahulukan. Jadi diawalkan. Nah, mendahulukan zakat itu jatuhnya teh akhir tahun. Kemudian Ustaz, saya mah pengen mengeluarkan zakatnya bukan setiap panen, bukan setiap bulan, tapi kayak dikempelkan pas bulan Ramadan setahun teh, mangga silahkan. Tapi gajihannya tiap bulan. Cuma kadang setannya juga lebih gede. Kumpul. Ada zakat untuk dikeluarkan di bulan Ramadan 10 juta. HP pas rusak. Wah, kata setan teh. Luas besufi sudurin nas. HP adalah kebutuhan primer. Genyatannya. Diiyakan setannya. Akhirnya hilang. Jadi kalau sedikit dengan diniatkan zakat, sama seperti tadi, setiap bulan dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi batasan 85 gram emasnya tetap ya. Jadi setelah dihitung-hitung di jumlah jamleh tadi, ditambah, kemudian dengan faktor pengurang dan masih di atas 85 gram emas, maka keluar zakatnya 2,5%. Jadi modalnya berapa? Modalnya 450 juta, 500 juta. Diutang. Ini kos-kosan si fulan belum bayar bulan ini, tapi bakal bayar, masukkan ke sana. Untung setahun ini berarti kalau kita mau jadi pembayar zakat, mencatat berapa keuntungan yang kita dapat itu penting. Bulan ini kita untung sekian, bulan ini kita untung sekian, jumlahkan semuanya. Modalnya sekian, kita punya modal sekian dan seterusnya. Faktor pengurang operasional. Mungkin kalau sekarang ditambah penyusutan, bangunan mengalami amortisasi dan seterusnya begitu ya. Penyusutan ini dan itu, kemudian punten. Termasuk BOP, pajak reklame, itu masuknya ke sana. Pajak jangan dimasukkan ke pengeluaran sana. Pengeluarannya apa? Pajak. Pengeluarannya apa? Zakat. Jangan masukkan zakat dalam daftar pengeluaran di catatan keuangan. Pajak silahkan masukkan sebagai pengeluaran, japrem masukkan ke sana silahkan begitunya. Kita punya usaha teh kalau tidak ada setor kanan setor kiri mah anggerah di orang merada ada begitu sulit begitunya. Ya uang koordinasi. Koordinasi ke itu ke dia koordinasi. Ya kalau enggak paraban gitu. Dan seterusnya. Atau ya direkrut gitu. Sokalah jadi ya ngajaga di tempat ya. Macam-macam caranya. Masukkan ke sana sebagai pengeluaran, ditambah dengan kalau ada kerugian mungkin kerugian di sana,
ditambah kalau kita punya hutang masuk ke sana hutang. Kalau nilainya dari pengurangan tadi masih di atas 85 gram emas, masih di atas 170 juta rupiah, keluarkan 2,5%-nya. Kalau ternyata setelah dikurangin, aduh Pak Ustadz, seueuting japremna itu anggap itu zakat gitu Pak. Kalau ternyata hasilnya masih di bawah 170, bebas dari zakat. Tapi kalau mau sedekah, silahkan sedekah, bebas. Jadi nominal zakat lebih kecil dari nominal sedekah. Kalau sedekah mah tidak dibatasi. Zakat mah misal 14 juta, 2,5%-nya paling 350.000. Tapi mungkin sedekahnya 1 juta, 2 juta, 500.000. Sedekah bisa jadi lebih banyak daripada yang wajib. Jadi artinya kewajiban dari Allah itu selalu lebih kecil daripada amal-amal yang sunnah. Punten, sholat fardu berapa rakaat? 17. Kalau sholat sunnah mau berapa rakaat? 11. Bahkan mungkin lebih banyak sholat sunnah daripada sholat fardu. Minimal Rasulullah sehari itu seberapa? 40 rakaat. 40 rakaat itu sholat fardunya 17, sholat malamnya 11, jadi 28. Kemudian sholat rawatibnya. Kalau pengen tambah sholat duha silahkan. Kalau pengen tambah sholat tahiyatul masjid silahkan. Sholat taubat silahkan. Sholat hajat silahkan. Sholat, nah macam-macam. Sholat suruh dan seterusnya. Jadi yang wajib cuma 17. Ramadan 1 bulan. Yang wajib. Yang sunnah. Daud itu artinya 100 cing pangabagikeun. 11 bulan, 5,5 bulan berarti ya. 5 bulan, karena kan Daud mah begitu. Kan 1 bulannya Ramadan. 11 bulan. 11 bulan dibagi 2 berarti 5,5 bulan. Selang-seling gitu. Saum buka, tapi jangan ada sholat Daudnya. Karena sholat mungkin itu sholat. Enggak. Ngontrakin modalnya sabaraha? Enggak ya. Untungnya sabaraha heula? Oh itu untungnya. Itu total setelah di jumlah jambleh semuanya. Ya. Enggak. Pajak. Ya. Jadi semuanya dimasukkan. Modal itu termasuk modal kita punya sertifikat tanah. Harganya sabaraha. Kalau di Kalau di appraisal harga modal sabaraha, karena itu kan bisa jadi aset. Harga tanah berapa, NJOP nah tinggali sabaraha, appraisal nah kanan dan kiri berapa, ditambah keuntungan, ditambah dan seterusnya. Kalau nggak masuk nggak usah bayar zakat. Oh iya, masukin semuanya. Kan nanti ada penyusutan juga. Ada penyusutan, ada amortisasi dan seterusnya lah. Nilainya, faktornya tadi ada 5. Masukkan semua angkanya dan niatkan saya pengen bayar zakat kumaha carana supaya hasil akhirnya itu 85 gram emas. Mindsetnya adalah mengejar batas minimal yang saya dapatkan setelah jumlah jambleh keuangan tadi di atas 170 juta rupiah. Jadi jadi kadi itunya klik. Masya Allah. Rasanya kalau mendengarkan jawaban dari Bapak Ibu mah ciri kiamat di Masjid Darussalam teh jauh keneh. Karena tidak menganggap zakat sebagai magroman, bukan sebagai beban, tapi sebagai keinginan untuk membersihkan dan mensucikan. Insya Allah. Kita baca redaksinya dari beliau. Walaisat dharibah wala gharamah. Zakat itu bukan pajak dan zakat juga bukan denda. Wa fi akhiriz zaman, dan di akhir zaman
Yantashirul jasha'u wasyuhhu fayash'uru ba'dul aghniya'i wa huwa yadfa'u zakata malihi annaha gharamah tu'khadhu raghman anhu. Di akhir zaman akan menyebar jasya', rakus, wasyuh, pelit. Ini dua paket penyakit psikologis yang gak bisa dipisah. Orang rakus pasti pelit. Orang pelit pasti rakus. Dan sebaliknya, jangan sampai menganggap orang lain pelit, padahal sebenarnya kita yang rakus. Korek si eta mah, naon kitu terus eta mah bageut, saya teu kabagian, eta masalah. Jadi kalau dalam bab tentang tazkiyatun nufus, bab tentang tasawuf, biasanya yang dibahas bukan bakhil, tapi yang dibahas adalah hirs. Apakah kita rakus dengan rizki yang dimiliki oleh orang lain? Kalau tidak rakus, kalau tidak berharap dengan rizki yang ada di tangan orang lain, insya Allah penilaian ke orang pun tidak akan menyebut bakhil. Label dan stigma bakhil itu ketika kita berharap sugan wae kebagian atau teu kabagian korek sih eta mah. Bakhil itu muncul ketika kita nyerah. Al-jasya' wasyuh. Di akhir zaman akan menyebar antara sifat rakus dan pelit. Fayash'uru. Kemudian sebagian orang-orang kaya. Apa definisi orang kaya dalam Islam? Orang kaya adalah orang yang berzakat. Orang kaya mati. Orang miskin orang kaya atau al-aghniya adalah mereka yang berzakat. Jadi pilihannya muzaki, mustahik, dan tengah-tengah natunya. Disebut mustahik enggak, disebut muzaki juga enggak. Berarti ini generasi yang bukan-bukan. Bukan mustahik tapi juga bukan muzaki. Di akhir zaman akan menyebar penyakit rakus dan pelit. Sebagian orang kaya akan menganggap, sebagian orang kaya akan merasa saat dia membayar zakat hartanya, annaha gharamah. Zakat itu dianggap sebagai denda yang diambil dengan paksa. Fayadfa'uha biduni tibi nafsin. Kemudian dia membayar zakat tanpa jiwa yang tenang dan lapang. Rasa terbebani saat harus mengeluarkan zakat. Fala yujar 'alaiha li'adamin niyyatis salihati fi dzalik. Maka tidak ada pahalanya karena dia tidak meniatkan zakat lillah. Niatnya tidak soleh, niatnya tidak baik saat mengeluarkan kalau di ayat Al-Quran tuqbala nafaqatuhum tuqbala surat At-Taubah wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, infak-infaknya termasuk zakat, melainkan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak sholat kecuali malas dan tidak menafkahkan harta melainkan dengan terpaksa, dengan rasa. Ini yang melandasi Syekh Uraifi mengatakan fala yujar 'alaiha. Zakat yang seperti itu tidak akan mendapatkan pahala kalau merasa terpaksa mengeluarkannya. Baik, yang berikutnya 39. Lupa ya waktunya. Wa tu'allima li ghairid din. Wa tu'allima li ghairid din, dan ilmu dipelajari bukan untuk agama. Ilmu dipelajari bukan untuk agama. Al-aslu
an yata'abbadal insanu bi ta'allumil ilmi asy-syar'i wa nashrihi wa ta'limi. Pada dasarnya seseorang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala saat dia mencari ilmu syar'i khususnya dalam menyebarkan dan mengajarkan. Semangatnya dalam belajar ilmu adalah untuk ibadah. Beliau kemudian mengutip hadis, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-huti fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni langit dan bumi sampai semut di dalam sarangnya dan hut, ikan paus, ikan hiu di dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khair, akan mendoakan, menghormati, memuliakan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Kita mengajarkan anak bagaimana caranya untuk bertutur kata dan sopan santun, maka penghuni langit, malaikat, bahkan semut, ya, kemudian ikan di laut akan mendoakan kita. Wa fi akhir zaman, dan di akhir zaman, saya ta'allamu aqwamun ilmal Qur'ani wa sunnati wal fiqhi li ghairi wajhillahi azza wa jalla. Akan muncul orang-orang, kaum-kaum yang belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar fiqih bukan untuk mengejar wajah Allah, ridha Allah. Bal lidzuhuri wasyuhrati wa ma syabaha dzalik. Justru digunakan untuk zuhur. Zuhur itu apa? Salat. Zuhur disebut zuhur karena semuanya jelas, nampak, terang, kelihatan, itu namanya zuhur. Jadi maksudnya bal lidzuhur itu supaya ternama, supaya populer, supaya banyak pengikut, supaya jadi influencer, supaya subscribernya jutaan, supaya followersnya melimpah, supaya engagementnya tinggi, zuhur. Wasyuhrah, dan popularitas, wa ma syabaha dzalik, dan yang semisalnya. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang tadi kita singgung, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tu'allima li ghairi din. 40, mungkin yang terakhir ini. Berapa hari ini ciri yang kita pelajari? 1. Amanah dianggap sebagai keuntungan dan ghanimah. Zakat dianggap sebagai beban. Ilmu yang dipelajari bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhirlah 4. Supaya enggak banyak-banyak. Karena Nabi biasanya kalau menyampaikan sesuatu paling banyaknya 7. Dan 7 itu bukan membatasi ongan ayat 7, bukan. Seperti 7 golongan begitunya. Bukan cuma ongan 7 hungkul, tapi memudahkan orang untuk mengingat. Bayangkan kalau kata Nabi begini, tanda kiamat itu ada 131. Silahkan dengarkan dan hafalkan. Kira-kira yang nempel di kepala kita ada berapa banyak? Yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama pas pembukaan, tengah-tengahnya tunduk, pas terakhir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jadi 3, 5, maksimal 7. Maksimal 7. Bahkan kalaupun ada 10, misalnya ada 10 tanda kiamat besar, itu biasanya sama Nabi dirangkum supaya maksimalnya jadi 7. Penenggelaman di barat, di Arab dan di timur, ada hijikeun. 10 tanda kiamat besar itu ada yang dirangkum oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang keempat, ta'atuz zaujah wa uququl ummi. Idza
tukhidal fai'u duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa tu'allima li ghairi din wa ata'ar rajulum ra'atahu wa aqqa ummahu. Dan seorang laki-laki yang lebih taat kepada istrinya kemudian mendurhakai ibunya. Ini satu paket ya. Satu paket. Jadi, apakah seorang laki-laki boleh nurut ke istrinya? Boleh enggak Bapak-bapak? Hah? Oh, di dia we nyerius. Dia. Sing serikeun ya kok ibu. Susis. Oh, nya. Pernah dengar cerita pernikahan singa? Ayo. Pernikahan singa. Oh, singa. Ya kucing masih. Sebagai singa baheula. Jadi kucing. Wa ata'ar rajulu imra'atahu itu tidak masalah selama masih dalam koridor yang tidak bertentangan. Contohnya sanes ngadalilan amalnya sanes. Yang penting koridornya masih dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Masih tidak keluar dari batas yang syar'i. Masih ingat waktu kita cerita perjanjian Hudaybiyah? Itu. Simahum fi wujuhihim min asari itu. Kan tadinya mau umroh, tapi dicegat di imigrasi di Hudaybiyah. 10 kilo mau masuk ke Mekah dicegat, nggak boleh masuk. Padahal perjalanan sudah 10 hari. Kata Nabi, kita nggak bisa umroh, kita harus pulang. Dan kita harus tahallul sekarang. Sok, potong rambutnya, sembelih hewannya, kirim hewannya ke Mekah. Kita nggak bisa umroh, kita dilarang masuk umroh. Para sahabat, mereka kesel. Semuanya kesel. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq yang biasa membela Nabi, itu dia capek-capek jalan puluhan, belasan hari, sampai ke Hudaybiyah disuruh pulang lagi. Yang rada berani protes dengan cuitan yang rada tajam, kalau sekarang, postingan yang rada rame itu Umar bin Khattab, ngetek banyak sahabat. Singkat cerita saat Nabi suruh cukur, ayo tahallul cukur, ngebetem para sahabat, mereka diam. Cukur rambut kalian wahai para sahabat. Ayo cukur. Itu kalau didramatisirnya, kalau didramatisir. Cukur. Yang biasanya sami'na wa ata'na, yang biasa mendengar dan gercep melaksanakan, ini sampai 3 kali Rasulullah ngasih perintah nggak dikerjakan. Nggak ada yang bangun. Nggak ada yang bangun. Bangun, cukur. Ayo cukur. 3 kali. Mungkin kita bisa tertawa di sini, tapi kalau kita mengalaminya, kita juga bakal begitu. Masih bakal begitu. Bayangkan, Bu, jalan-jalan yuk Pak, jalan-jalan. Kemana Pak Ustadz? Berangkat Pangandaran. Wah, sudah siap. Persiapan sudah beberapa hari, berangkat. Sampai di Tasik, Ciamis, putar balik. Ayo naik mobil, kita putar balik lagi. Kita sudah istirahat di Sari Rasa, misalnya teh, ini di King of the Action, itu rumah makan. Tahu King of the Action? Raja Pola. Istirahat di rumah makan itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, kita harus pulang lagi ke Bandung. Protes semua. Ayo naik mobil, kita pulang ke Bandung. Gak gampang. Akhirnya Rasulullah masuk ke tenda dalam keadaan muka yang kesal, dan istrinya Ummu Salamah melihat raut wajah Rasulullah yang gak biasa. Kata istrinya, ada apa ya Rasulullah? Ini orang-orang hancur semua, mereka akan celaka kalau mereka nggak nurut saya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkau mau mereka mengikuti perintahmu? Kata Ummu Salamah, keluar dari tenda ya Rasulullah, panggil tukang cukurmu,
engkau duduk di depan mereka, cukur di depan mereka, mereka pasti akan mengikutimu. Nabi nurut tidak? Nabi nurut. Saya dalil ini namanya banyak. Saya lihat ketawanya bapak-bapak sangat menjiwai sekarang. Alhamdulillah. Ayo nama ternyata. Dan Rasulullah keluar, panggil tukang cukurnya di depan para sahabat, kemudian nyukur. Ini apa? Public policy hasil bisikan istri. Kebijakan publik hasil bisikan. Dan akhirnya diikuti, betul. Para sahabat mengikuti Rasulullah. Karena kadang perintah itu kalau sudah 3 kali nggak diikuti, mendingan langsung action biar mereka yang melihat langsung contoh dari kita. Sholat. Sholat itu terus ada nya. Sholat. Sudah kita wudu, pakai mukena, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar, sholat. Mudah-mudahan nuturkeun. Mudah-mudahan nuturkeun. Wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa 'aqa ummahu. Yang masalah bukan mentaati istrinya, tapi ketika lebih taat kepada istri, membuat durhaka kepada ibunya. Sehingga di bukunya beliau menggabungkan ta'atuz zaujah wa uququl ummi. Taat kepada istri dan membuat durhaka kepada ibu sendiri. Wa hadza min alamati sa'ah. Ini tanda kiamat. An ya'uqar rajulu ummahu wa yuqarriba zaujatahu wa yuti'aha fi ma'siyati ummihi wa uquqiha. Saat seorang laki-laki mendurhakai ibunya dan mendekatkan istrinya, mengikutinya dalam bermaksiat kepada ibunya, durhaka kepada ibunya. Awil abu fi katsirin minal ahyan, atau bahkan ke bapaknya. Wa hadza dhahirun al-yaum. Menurut beliau, saat menulis buku ini di tahun 2010, itu sudah menjadi realita. Di mana? Di negara beliau, di lingkungan beliau. Di Indonesia insya Allah tidak beda. Ataral umma fi katsirin minal ahyani taskunu fi baitin wahdiha la yakadu yaraha abna'uha aw yazurunaha illa qalilan wa zawja wal abna fi izzin wa fusah wa nuzhatin wa asfar wa in sakanatil umam dan seterusnya. Nah, ini hadisnya yang tadi disampaikan, idza tukhidal fai'u wa adna sadi. Wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa 'aqa ummahu wa adna sadiqahu wa aqsaba wa sayati bitamam. Dan nanti akan disampaikan hadisnya lengkap di ujung ciri-cirinya yang disampaikan. Jadi kalau ke bapak, Rasulullah itu menyebut teman dan bapak. Teman versus bapak. Kalau ini istri versus ibu, gitu ya. Mentaati istrinya, mendurhakai ibunya, mendekat kepada temannya, tapi menjauh dari bapaknya. Kumpul acara keluarga, ya pangaosan banian. Area mah yang sareng bebaturan mah tadi itu aya acara, salah satu fenomena. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Fai'u itu aslinya kalau perang, kalau dua pasukan, muslim dan kafir. Catat ya, muslim dan kafir. Karena kalau muslim dengan muslim, itu nggak boleh dirampas hartanya, walaupun kalah. Muslim, Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, nggak boleh. Indonesia dengan Malaysia, misalnya, nggak boleh, sama-sama muslim. Persib dengan Persija, nggak boleh. Muslim dengan muslim nggak boleh ada rampasan perang, tidak ghanimah, tidak juga fai. Tapi muslim dan kafir, kemudian sebelum perang dia sudah mengangkat bendera putih, itu namanya fai. Tapi kalau ternyata perang dan dia kalah, itu namanya ghanimah.
dan cara pembagiannya beda. Kalau fai dibagikan seutuhnya untuk kepentingan publik, prajurit nggak dapat. Kalau ghanimah, 1/5-nya untuk kepentingan publik, 4/5-nya untuk prajurit dibagikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau cukup kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Mangga. Kalau apa? Kalau apa? Mustahik ya. Mustahik atau mustahil? Mustahik. Mustahik. Zakat fitrah itu agak beda dengan zakat harta karena yang mengeluarkan zakat fitrah itu yang punya makanan walaupun dia nggak punya harta. Zakat fitrah itu bukan karena dia punya harta 85 gram emas. Jadi kalau di rumahnya ada makanan untuk dimakan hari itu, dia keluarkan zakat fitrah. Dan tidak menutup kemungkinan orang yang mengeluarkan zakat dia bisa menerima zakat. Contohnya amilin. Amilin zakat. Saya orang kaya. Saya orang kaya. Saya orang kaya. Saya orang kaya, tapi saya kerja di lembaga zakat. Saya mengeluarkan zakat, tapi saya dapat dari zakat. Itu namanya amilin berhak. Berhak ya, bukan wajib. Yang namanya hak itu boleh diambil, boleh juga tidak diambil. Nah, yang tidak boleh adalah karena saya amilin, maka semua zakatnya saya ambilin. Sementara fakir dan miskinnya tidak saya kasih. Itu yang tidak boleh. Jangan sampai panitia kurban lebih banyak untuk mendapatkan dagingnya daripada yang lain. Yang lain, panitia boleh dapat pembagian juga seperti yang lain. Amilin juga dia punya hak seperti mustahik zakat yang lain. Meskipun dia orang kaya, dia punya hak untuk dapat. Jadi mungkinkah orang yang tidak punya harta dia mengeluarkan zakat fitrah? Mungkin kalau dia punya makanan hari itu. Tapi kalau saya teh mustahik, berarti nggak ada makanan. Ada makanan mak, ya sudah, atau berarti bukan orang yang, kalau dia mustahik, kalau dia tidak ada makanan, ya, berarti dia tidak harus mengeluarkan zakat. Kalau dia mengeluarkan, itu namanya sedekah. Dan Allah tidak mewajibkan. Jadi, punten, aslinya zakat itu bukan ini uang zakat saya, bukan begitu. Aslinya zakat itu bukan dikan zakatna, dikan zakatna, dikan zakatna. Perintah zakat itu ambillah. Sama seperti petugas pajak, dikan pajakna. Petugas zakat juga begitu, menghitung harta ibu berapa. Oh, sudah nisab tahun kemarin, berarti jatuh temponya nanti haulnya tanggal sekian. Berarti zakatnya sekian lah. Itu petugas zakat. Karena redaksinya dalam Al-Qur'an khus. Nah, sekarang ada petugas zakat. Ditingali, oh, geduh tuangan, henteu. Tapi abi hoyong zakat, teu kudu lah, kayak dipasihan. Karena konsepnya adalah diambil, sebetulnya yang mustahik itu tidak ada kewajiban. Kalaupun mereka mau ngasih, mungkin ngasihnya lebih ke sedekah. Diarahkannya mungkin ke sana. Jangan menutup semangat orang untuk berbuat baik. Tinggal diganti niatnya saja. Tinggal diarahkan saja niatnya, niatkan untuk sedekah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, kalau bantuan pemerintah kayaknya harus ada SKTN-nya. Enggak juga? Ada ya? Keterangan begitu di RT RW-nya. Iya. Jadi tugas kita membagi, urusan dia nggak mau menerima, nggak masalah. Jadi ini hak Anda, nggak mau diambil ya sudah, balik lagi ke orang yang memang membutuhkan. Dan yang membutuhkan pastinya jauh lebih banyak daripada yang menolak, daripada yang menolak. Memang akan lebih baik kalau yang berzakat dengan yang menerima zakat itu dipisah. Jadi pakai perantara. Perantaranya itu ya pemerintah misalnya, lembaga-lembaga resmi. Dan mungkin tidak harus di publish wajahnya. Sebagian orang kadang dengan dipublish wajah juga merasa risih, gak nyaman gitu, sebagai penerima zakat dan seterusnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada orang kaya dia terima zakat karena dia terlilit hutang. Secara aset mungkin banyak, tapi karena dia golimin, terlilit hutang, dan hutangnya itu hutang sifatnya melilit gitu, golimin, bisa dapat zakat. Atau sebenarnya dia orang kaya, tapi hartanya itu jauh di kampung halaman, dia kehabisan bekal di jalan. Namanya Ibnu Sabil. Jadi kadang ada yang Anda Ibnu Sabil, iya, tapi enggak, saya nggak mau menerima zakat karena saya punya duit sebetulnya. Nanti dicanak we hukum. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah diniatkan untuk ditempati, ada yang nempatin nggak? Nggak ada. Jadi sebetulnya memang kalau rumah, apalagi warisan, segera dibagikan. Karena nanti masing-masing niat bisa beda-beda itu teh. Masing-masing niatnya bisa beda. Ya ini pasti bakal ada kontroversi. Kalau satu barang, berserikat di situ beberapa orang, dan masing-masing beda niat. Apakah yang niatnya untuk saya akan meninggalnya, saya akan menggunakannya sebagai investasi, da abi mah bade investasi atau saya bagian saya mah di zakatan. Abi mah bade di tempatan, da abi mah moal zakat. Itu seperti punten. Kalau Idul Adha, ini sapi ada satu orang lagi nih. Sudah 6 orang yang mau menyembeli kurban sapi, satu orang lagi belum ada. Bapak Ibu ada? Ente moal. Itu aya kas masjid. Tapi kas masjid bukan atas nama yang berkorban. Bolehkah satu bagian dari sapi yang masih belum ada pekurbannya kemudian dibayar dari harta yang niatnya bukan untuk berkurban? Nah, ini jadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan yang 1/7 saya itu hubungan saya dengan Allah. Sementara yang 1/7 yang saya niatnya bukan untuk kurban, hoyong daging nawe hungkul, niatnya bukan kurban, itu bagian dia. Jadi biasa berpikir mas selalu ada tarik ulur gitu. Kalau yang mengatakan rumah ini satu kesatuan, ya berarti harus segera dibagikan. Kalau yang mengatakan rumah ini nanti masing-masing ada bagiannya, berarti tanggung jawab kita nanti. Harga rumah 10 triliun. Misal, saya teh kebagian dari rumah ini teh 1 triliun. Saya mah niatnya rumah ini teh untuk diinvestasi. Maka saya harus mengeluarkan bagian saya untuk zakatnya. Karena niat saya rumahnya untuk investasi. Tapi kata kakak kita, mual abi mah, kalau saya kebagian saya pengen tempati. Berarti dia nggak zakat. Tapi ini niat itu Allah yang tahu. Niat Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Warisan kalau di atas 85 gram kena. Tetap kena. Lebih baik dikeluarkan di awal. Hah? Tadi makanya sebetulnya ada haul, yang tadi pertanyaan itu. Sebetulnya ada haul.
Tapi kadang haul itu membuat kita jadi ngurangan. Tidak masalah kalau nanti keweh ngantosan sahauleun. Tapi kadang di perjalanan kacoceng bahasa Indonesianya. Tercoceng sedikit, kepake sedikit. Sehingga tadi mumpung sekarang sudah nisab 170 juta, boleh nggak dikeluarkan zakatnya sekarang 2,5%? Keluarkan. Walaupun belum haul, dahulukan. Karena nanti kalau ditunda sudah 1 tahun, aya we kebutuhan teh setan ngagedean. Kan seterusnya. Enggak. Nilainya di atas 170 juta enggak? Kalau iya, iya. Iya. Kenapa? Kan niatnya untuk investasi, bukan ditempati kan? Tapi ditempati. Kalau gini, kalau ditempati itu nggak ada zakatnya. Kalau tidak ditempati, jadi spirit dalam zakat itu jangan sampai ada harta yang tidak dipakai, mengendap, tidak produktif. Makanya kalau kita punya uang gede, tapi keluar dari masuk dari keluar dari hari ini dapat 100 miliar, besok teh keluar dari 100 miliar, besok dapat lagi. Itu secara hukumnya tidak ada kewajiban zakat secara hukum. Tapi kalau mau mengeluarkan boleh, silakan saja. Jika tadi dapat warisan, sudah wajib zakat, belum 1 tahun, boleh mengeluarkan, silahkan. Ya. Eta, masalahnya kalau bagusnya kalau orang sudah bayar zakat, pajaknya kuduna dikurangan. Cuman kan masalahnya kalau kita mah jang zakat mah insya Allah ikhlas tah 2,5%. Sabaraha zakatna 2,5 berarti pajakna. Kan ari jang zakat mah kita teh setransparan mungkin aset kita sekian. Ari pas zakat sabaraha diempet-empet gitu diturunkan. Bikin laporan keuangan. Jang kabang mah bagus laporannya bagus. Ari jang ke pajak itu rugi enggak banyak penjualan. Akhirnya kita punya 3 buku. Buku jang kabang, buku jangka pajak, dan buku asli di perusahaan. Biar eta teh 3 pembukuan. Dan di zaman Kortek ayeuna, nah ini bank dengan pajaknya hiji. Akhirnya mau nggak mau harus sama dengan buku yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Kalau di zaman Nabi, amilin itu yang ditunjuk oleh Nabi. Jadi formal, resmi, yang setiap hari tugasnya adalah mengurus zakat. Yang memang kerjaannya memungut zakat, mencari zakat, menghitung harta batur. Nah, ibu lamun resep ngitung harta batur, cocok melamar di lembaga zakat. Si eta sebenarnya sih hartana asetna catat begitu. Tapi harus ada kode etik petugas zakatnya. Ulah dibocorkeun ke mana-mana. Apal teh Bu, itu si Bapak itu jangan. Jangan dibocorkan. Jadi siapa yang disebut dengan amilin? Yang memang sehari-harinya, yang memang kerjanya ngurus harta orang, menghitung harta orang, seperti petugas pajak lah. Setiap hari memang input data, setiap hari kemudian menganalisis, setiap hari kemudian menghitung, kemudian siapa yang hari ini jatuh tempo, haul dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan amilin zakat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.